Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan belajar dan berbagi terkait tentang eh, pengelolaan kinerja, yang mana subtopiknya kali ini kita akan fokus pada eh, pembuatan rencana pembelajaran pada kegiatan observasi kelas. Ya, nah, pastikan dulu sahabat-sahabat sekalian telah membuat rencana persiapan. Silakan masuk di PMM, kemudian login dengan akun belajar dan pergi ke fitur pengelolaan kinerja. Tampilannya seperti ini. Kita langsung ke cek langkah observasi. Nah, selanjutnya silakan dipelajari dulu ya untuk rubriknya. Oke, ini bisa diklik dan bisa dipelajari rubriknya. Nah, oke. Jika sudah, langsung kita lanjutkan untuk tahap pertama, yaitu pengisian dokumen persiapan. Klik lanjutkan. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya video ini sudah saya jelaskan lebih lengkap ya, bisa dilihat di kanal YouTube saya. Di sini saya hanya fokus ke bagaimana kita merencanakan atau penjadwalan di sini ya. Nah, kemudian kita mengunggah dokumen RPP atau modul ajar. Ya, oke, kita jadwalkan dulu, sepakati dengan atasan kita. Misalnya ini pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024. Ya, pada kelas 4 ya untuk mata pelajaran Pancasila. Ya, setelah itu sahabat-sahabat sekalian bisa mengunggah RPP-nya kalau RPP-nya sudah jadi. Nah, fokus saya pada kesempatan ini adalah bagaimana cara membuat RPP atau modul ajar untuk pertemuan di tanggal 13 Maret ini dengan pendekatan diferensiasi dan juga terintegrasi kompetensi sosial emosional ya. Jika teman-teman belum membuat RPP-nya, kita simpan draft dulu. Ya, diingat bahwa kesepakatan kita dengan kepala sekolah adalah tanggal 13 Maret. Next, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat di program pengajaran kita. Pada bulan Maret ya. Nah, oke. Ini ya. Berarti topik yang kita laksanakan atau TP yang akan ditempuh pada tanggal 3 Maret itu adalah ini ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Oke, berarti kita akan merancang pertemuan atau pembelajaran untuk tujuan pembelajaran ini. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di program semester, di program pengajaran harian, atau juga di ATP yang menggambarkan waktu dan tanggal pelaksanaan. Oke, kita sudah dapat nih ya. Ini kita copy dulu TP-nya. Next ya. Oke, seperti biasa ini saya hanya demo menggunakan apa namanya Word ya. Oke. Ya, setelah kita menjadwalkan dan sebelum kita merancang pembelajaran, ya sahabat-sahabat sekalian, perlu dilakukan dulu asesmen awal. Nah, ini misalnya saya sudah melakukan asesmen awal dan saya siap merancang pembelajaran. Ya, berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan dengan cara dan teknik saya dapatkan informasi seperti ini, sahabat sekalian. Terdapat dua anak tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah, ini karena kita akan membahas tentang aturan yang berlaku di rumah, tentunya akan berbeda ya. Perasaan anak yang eh, bersama orang tuanya di rumah dengan anak yang tinggal dengan keluarga selain dari orang tuanya. Nah, ternyata ada dua anak nih. Jadi ini butuh perhatian bagaimana ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang ayahnya, ibunya ya. Jadi menjadi perhatian juga untuk kedua anak ini.
untuk kita berlakukan khusus ya. Nah, terdapat 3 dari 22 anak belum mampu menyebutkan manfaat aturan. Ya, ini hasil asesmen awal ya. Kemudian dideteksi juga terdapat gaya belajar yang berbeda, ya. Kemudian terdapat minat belajar yang berbeda dan terdapat 4 murid yang belum memahami tata cara wawancara. Nah, ini karena saya berencana bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dengan metode wawancara. Ternyata ada 4 murid yang tidak paham tentang wawancara. Nah, ini menjadi perhatian guru nanti dalam pelaksanaannya nanti. Oke, dari data kebutuhan ini, mari kita penuhi dalam langkah-langkah pembelajaran untuk persiapan observasi kelas terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi serta kompetensi sosial emosional. Di sini saya mendemo eh, pembuatannya menggunakan RPP, sahabat-sahabat sekalian ya, bagi teman-teman yang em, masih kurikulum 2013. Nah, bagaimana ini dimodifikasikan menjadi modul ajar bagi teman-teman yang kurikulum merdeka? Oke, kita buat dulu RPP-nya supaya konten ini bisa menyasar teman-teman di kurikulum merdeka dan juga di kurikulum 2013. Next, kita langsung menetapkan tujuan pembelajaran dulu ya. Oke. Nah, kita tetapkan tujuan pembelajaran ya. Ya, ini mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Oke. Tapi sebelumnya kita tetapkan dulu karena ini untuk 1 kali pertemuan ya, berarti alokasi waktu 4 kali 35 menit ya. Karena ini pendidikan Pancasila, sorry. Kalau ini untuk kurikulum 2013 ya, 2 kali 35 menit ya. 1 kali pertemuan. Oke. Materi pokoknya, oke, aturan yang berlaku di rumah. Ya. Oke, kita tetapkan dulu tujuan pembelajaran karena ini tujuannya masih berbasis instruksional umum ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka biasanya ini dipecahkan menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum 2013 ini kita bisa modifikasi lagi, mengidentifikasi aturan di lingkungan keluarga karena fokusnya hanya di lingkungan keluarga. Ya, kita fokus ke sini aja karena ini untuk 1 pertemuan. Ya, yang kedua menerapkan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Oke, next ya. Sahabat-sahabat sekalian, ini tujuan pembelajaran yang mau dicapai ada 2 TP sebagaimana yang saya rancang ini. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Ya, selanjutnya kita ke bagian kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Pada demo ini saya menggunakan 3 komponen utama saja ya. Tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sahabat-sahabat bisa nanti menyesuaikan, mengadaptasi lagi dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Oke, next. Untuk kita memulai pada kegiatan pembelajaran, ya, seperti biasa, untuk kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita mulai dulu dengan kegiatan awal, ya. Nah, sebelum memulai ini, sahabat-sahabat sekalian, saya sarankan kita pergi dulu ke PMM, ya. Teman-teman upayakan kopikan rubrik ya, yang menjadi fokus target perilaku yang akan diobservasi. Sehingga benar-benar perencanaan kita menyasar ke rubrik yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, saya contohkan ini, guru melakukan ini yang dipilih ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas. Yuk kita lihat di rubriknya. Nah, ini guru melakukan refleksi dinamika kelas. Ini perilaku yang perlu ditunjukkan. Kita kopikan ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita copy dulu supaya fokus perencanaan kita juga menyasar ke sini. Oke, kita kembali lagi ke RPP. Ya.
Untuk sementara kita tempelkan dulu di sini, ya. Ya, kita tempelkan dulu supaya menjadi fokus kita dalam perencanaan RPP ini. Oke, kita langsung untuk membuat kegiatan awal ya. Nah, untuk kegiatan awal ini, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa ya, ini salam sapa ya. Kemudian eh, refleksi awal ya, atau bisa dengan persepsi dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, kita langsung aja nih ya. Oke, misalnya kelas diawali dengan salam, sapa, mengecek kehadiran, dan berdoa bersama. Ya, oke. Next, langkah kedua, ya, silakan ini karena menyangkut tentang disiplin positif ya, sahabat-sahabat sekalian, karena memang fokusnya adalah upaya untuk peningkatan kinerja pada indikator disiplin positif, maka ini ada kegiatan-kegiatan refleksi yang akan ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, saya mencoba untuk memenuhi satu indikator dari sini ya. Nah, oke. Nah, misalnya ya, pembelajaran ini menggunakan atau gurunya memodifikasi eh, semacam kartu target belajar ya di awal pembelajaran yang perlu ditulis atau dikreasikan oleh murid. Misalnya ya, mengisi kartu target belajar ya, yang diawali dengan melakukan tanya jawab sebagai refleksi awal ya tentang oke. Nah, apa saja nih yang akan dibawa dalam refleksi awal ya? Ya, misalnya apa yang menjadi komitmen ya? Sorry, komitmen kesepakatan kelas yang akan dijalankan hari ini. Nah, oke. Yang kedua, apa target belajar kamu hari ini? Ya, ini di apa ya? Didesain ya semacam kegiatan refleksi awal bagaimana murid diajak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat ya dalam kegiatan refleksi dinamika kelas ya mengacu kepada kesepakatan kelas karena memang ini sasarannya. Oke, ini yang akan kita penuhi ini. Ya, terus bisa kita tambahkan lagi dengan beberapa pertanyaan pemantik ya, misalnya ya perubahan perilaku apa saja yang ingin kamu tunjukkan dari pembelajaran hari ini. Nah, seperti apa desain pembelajarannya? Ini berarti guru ya, guru memodifikasi karena di sini mengisi kartu target. Ya, bisa jadi dalam pembelajaran ini guru menyiapkan kartu target belajar di awal pembelajaran sebagai refleksi. Salah satu yang disasar itu adalah komitmen kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, seperti apa juga nanti target-target belajar dan target perilaku yang akan ditunjukkan oleh murid. Nah, berarti kita sudah memenuhi satu eh, fokus perilaku ya. Ya, satu indikator fokus perilaku. Saya hapus karena sudah terpenuhi di sini. Nah,
Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk kegiatan awal, misalnya persepsinya, ya. Silahkan nanti disesuaikan dengan TP atau lingkup materi yang akan dilaksanakan. Persepsi apa yang mau dilaksanakan karena ini materinya tentang aturan. Ya mungkin contohnya seperti ini ya. Bermain permainan mencari pasangan teman ya melalui peraturan yang disepakati. Oke, misalnya nanti persepsi didesain seperti ini, sahabat sekalian. Oke, sekilas saja seperti ini. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Next, ya, sahabat sekalian, sederhananya mungkin seperti ini ya untuk kegiatan awal. Kemudian kita ke kegiatan inti. Ya, kita akan menyasar dua indikator ini di antara kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, oke, untuk mempercepat video ini dalam kegiatan inti ya, ini saya sudah buat langkah-langkahnya. Saya langsung paste saja di sini sehingga video ini tidak terlalu panjang. Intinya silakan didesain kegiatan inti ini seperti apa. Harapannya bisa mencapai dua tujuan ini. Ya, oke. Iya. Oke, sahabat sekalian. Nah, karena fokus saya ini adalah untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. eh dengan juga menginclude ke kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran ini, termasuk juga menerapkan model pembelajaran discovery learning. Nah, sekilas mungkin langkah-langkah yang saya tampilkan seperti ini, ya, untuk mencapai dan menjawab tujuan pembelajaran di atas. Oke. Nah, untuk brainstorming dan diskusi, murid diajak untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming tentang pengalaman mereka terkait aturan yang mereka ketahui dalam keluarga mereka dan bagaimana aturan tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, atau pencerahan tentang pemahaman bermakna bahwa aturan tidak sekedar untuk dipelajari pengertiannya dan manfaatnya, tetapi bagaimana aturan itu bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kreativitas guru sangat dibutuhkan dalam kegiatan brainstorming ini. Ya, guru harus mampu bagaimana meyakinkan murid bahwa aturan yang ada di keluarga, di sekolah, di rumahnya itu tidak sekedar tertulis dan tidak sekedar disepakati saja, tetapi bagaimana ini bisa berdampak untuk mewujudkan kehidupan yang aman, yang tertib dan nyaman. Nah, nanti bisa dimodifikasikan di sini dalam kegiatan inti. Kemudian pada kegiatan eksplorasi di kelas, dalam kegiatan ini murid bereksplorasi saling mewawancarai teman sebangku tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam keluarga. Ya, bagi murid yang berkesulitan dalam kegiatan wawancara mendapat pendampingan langsung dari guru. Nah, ini karena berdasarkan data kebutuhan belajar murid tadi, terdapat 4 murid yang belum memahami seperti apa itu wawancara. Ya, hal ini untuk menjawab data kebutuhan awal yang sudah saya tunjukkan tadi, ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke, ini data kebutuhan awal kita tadi, terdapat 4 murid yang belum memahami wawancara. Nah, bagaimana ketika kegiatan wawancara ini dilaksanakan? Keempat murid ini mendapat perlakuan khusus. Nah, ini yang disebut dengan diferensiasi proses, ya. Bagi murid yang, oke, saya kasih miring biar ini bisa menjadi perhatian gurunya. Bagi murid yang berkesulitan dalam kegiatan wawancara mendapat pendampingan secara langsung oleh guru. Berarti murid lain langsung aja melaksanakan wawancara dengan teman sebangkunya
Sementara untuk 4 murid ini dilatih oleh guru melalui pendampingannya sehingga mereka bisa mendeteksi atau mengidentifikasi aturan yang berlaku di keluarganya. Oke, next kita lihat lagi langkah berikut. Masing-masing murid mencatat hasil identifikasi pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, guru menyiapkan lembar kerja ini, ya. Oke, nanti kita akan desain lembar kerja ini dan akan kita lampirkan juga pada RPP ini. Nah, kemudian kegiatan kelompok. Kelas dikelompokkan berdasarkan profil belajar. Di setiap kelompok diberi kesempatan untuk bermusyawarah melalui ketua dan juru bicaranya. Ya, ini pengelompokan kelas berdasarkan profil atau gaya belajar murid. Nah, kenapa? Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Terdapat gaya belajar yang berbeda. Nah, dari sini akan tergambar bahwa kelompok visual, kelompok kinestetik, dan auditori dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Nah, ini adalah pemenuhan kebutuhan belajar murid pada diferensiasi proses ya. Nah, kemudian anggota kelompok melaporkan hasil identifikasi dan merumuskan dalam bentuk produk ya. Nah, hasil identifikasi per individu melalui wawancara tadi dirumuskan dalam bentuk rumusan kelompok ya. Nah, di sini murid bebas memilih jenis produk berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, ini juga pemenuhan untuk diferensiasi eh, produk ya. Nah, kenapa? Karena berdasarkan asesmen awal tadi terdapat minat belajar yang berbeda. Ya, setiap kelompok yang mau menyampaikan produknya diberi kebebasan untuk membuat produk sesuai dengan minat mereka. Ya, oke. Setelah itu, pada kegiatan kolaborasi dan presentasi, kelompok mempersiapkan waktu untuk presentasi sebagai relaksasi pembelajaran. Oke. Nah, ini kompetensi sosial emosionalnya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, oke, sebagai relaksasi pembelajaran, guru melakukan permainan snowball throwing untuk menemukan kelompok mana yang presentasi lebih awal. Ya, jadi gambarannya seperti apa pembelajaran pada langkah ini? Nah, guru tidak langsung menunjuk kelompok mana yang lebih awal untuk presentasi, melainkan melalui sebuah permainan dan juga ini sebagai relaksasi pembelajaran sehingga murid merasa nyaman dalam kegiatan presentasi, tidak kaku, tidak tertekan, dan tidak beban. Nah, perlu dimainkan sebuah permainan yang dapat menyemangati mereka sebelum mereka mempresentasikan. Oke, perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, gaya mempresentasi diberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat bakat mereka. Oke, ini mereka juga diberi kemerdekaan untuk memilih bagaimana cara presentasi. Ya, mereka bisa presentasi dalam bentuk puisi, lagu, ya. Silakan diberi kebebasan untuk menemukan minat dan bakat mereka serta mengembangkannya. Oke, melakukan diskusi, tanya jawab tentang hasil diskusi dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pandangannya tentang dinamika kelas yang terjadi saat ini. Nah, sahabat, pada langkah ini kita memenuhi perilaku yang ini ya, target perilaku yang ini. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Oke, ini sudah terpenuhi, saya hapus. Berarti kita sudah memenuhi, saya kasih warna biar sebagai penjelas saja. Kita sudah memenuhi dua target perilaku yang akan diobservasi, yang akan kita tampilkan nih, yaitu perubahan perilaku apa saja, kemudian melakukan diskusi tanya jawab, yaitu dengan cara menyampaikan pandangan tentang dinamika kelas yang terjadi saat ini. Nah, yang terakhir, pada kegiatan inti, guru memberikan penguatan materi pembelajaran. Nah, sahabat, ini masih satu yang belum nih ya. Ya, ini harus kita tunjukkan supaya pada saat observasi benar-benar
hasilnya itu menggambarkan bahwa kita fokus kepada indikator yang telah kita pilih pada saat perencanaan di RHK, kemudian kita fokus juga dalam melaksanakannya berdasarkan target perilaku atau fokus perilakunya. Oke, untuk kegiatan inti ya, untuk kegiatan untuk kegiatan penutup ya, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa ya, kita melakukan refleksi akhir ya. Ya, refleksi akhir pembelajaran misalnya dilakukan melalui tanya jawab. Ya, oke. Apa saja yang akan kita tanya kepada murid ya, misalnya apa yang telah dipelajari hari ini. Ya, kemudian apa yang ingin ditingkatkan ya misalnya. Apa yang ingin ditingkatkan dari pelajaran hari ini. Ya, next. Pembelajaran yang menarik seperti apakah yang kamu inginkan pada pertemuan selanjutnya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang juga merupakan refleksi bagi guru ya, eh, yang dapat mengukur bagaimana kenyamanan murid dalam pembelajaran hari ini. Ya, next. Ya, kemudian membuat kesimpulan. Ya, dan komitmen bersama untuk mengimplementasi sikap, untuk mengimplementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan pada pembelajaran ini. Nah, sahabat sekalian, ini untuk menjawab ya target perilaku yang ketiga ya. Jadi ini sudah tiga yang sudah terjawab. Satu, perubahan perilaku apa saja yang ingin kamu tunjukkan dari pertemuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lihat di rubrik. Nah, ini ya. Sudah teman-teman, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Oke, kita lihat lagi. Ya, yang saya merahi ini yaitu melakukan diskusi tanya jawab tentang hasil diskusi dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pandangannya tentang dinamika kelas yang terjadi saat ini. Nah, ini juga kita sudah penuhi target perilaku yang kedua, yaitu menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, yang ketiga, bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas. Ini ada pada kegiatan penutup, yaitu melihat kembali target belajar yang telah disepakati pada kegiatan awal, apakah sudah mencapai dan atau belum, serta adakah hal-hal baru yang perlu disepakati kembali. Oke sahabat, ini sudah mantap nih, sudah siap untuk diobservasi berdasarkan instrumen dan rubrik yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Nah, ini juga sudah terinclude beberapa kegiatan diferensiasi untuk menjawab kebutuhan belajar murid ya, sebagaimana yang ditampilkan di awal. Nah, kemudian terdapat juga integrasi pembelajaran sosial emosional ya, KSE, yaitu pada saat sebelum memulai yang ini ya, pada saat sebelum memulai eh, diskusi kelompok atau presentasi. Nah, guru melakukan permainan sebagai relaksasi pembelajaran. Next, jika sudah, silakan nanti dilanjutkan di penilaian dan juga lampiran-lampirannya disiapkan ya. Saya hanya fokus di sini. Jangan lupa di sini teman-teman kita tambahkan tadi ya. Saya lupa ya.
kita tambahkan bagi yang ini kurikulum 2013, kita tambahkan menjadi, kita tambahkan satu item lagi yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Satu. Nah, dalam kegiatan tadi tergambar bahwa profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan adalah gotong royong. Ya, kemudian kreatif. Kenapa kreatif ya? Karena murid diberi kebebasan untuk membuat produk. Ya, kemudian bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis? Ya, karena murid diberi pada saat diskusi dengan teman sebangku tadi, murid mengidentifikasi ya apa-apa saja yang menjadi aturan yang berlaku di rumah mereka. Nah, 3 nilai dimensi profil pelajar Pancasila ini harus dikuatkan dalam pembelajaran, diwujudkan dalam kegiatan inti, kemudian dikuatkan di kegiatan akhir. Nah, di mana salah satu yang dikuatkan di sini adalah membuat kesimpulan dan komitmen bersama untuk mengimplementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan pada pembelajaran ini. Nah, ini dikuatkan lagi nanti pada kegiatan penutup. Next, sahabat sekalian, kalau sudah, silakan dilanjutkan untuk penilaiannya disesuaikan dengan kurikulum masing-masing. Pada topik ini saya hanya fokus pada 3 kegiatan. Ya, plus profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan inti, profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Ya, dilanjutkan karena ini saya menggunakan kurikulum 2013 yang saya demo, maka desain asesmennya seperti ini. Ini untuk rubrik penilaian keterampilan. Nah, kita bisa tambahkan untuk refleksi peserta didik dan refleksi pendidik ya. Next, silakan nanti ditambahkan lampirannya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya yang detail sudah lengkap kita bisa lihat seperti ini. Iya, ini RPP-nya ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita mulai dari atas. Ya, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, kegiatan awal. Ini yang sudah saya lengkapi dengan lampirannya. Oke, kegiatan penutup seperti tadi yang sudah kita desain bersama. Kemudian ini penilaiannya, asesmen awal. Kemudian penilaian sikap. Ini kita tambahkan observasi ya. Ya. Oke, ini penilaian pengetahuan. Nah, kemudian ini penilaian keterampilan dan rubriknya. Ya, ditambahkan refleksi peserta didik dan pendidik. Ya, nah, bila perlu kita langsung masukkan kalau dibutuhkan ya daftar periksa dari rubrik ini ya. Dari rubrik ini kita buatkan lagi daftar periksanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di rubrik. Ya, oke, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini lembar kerja yang nanti dibagikan ke murid pada saat murid mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah temannya pada diskusi teman sebangku tadi. Nah, next ini jika dibutuhkan, ya silakan bisa ditambahkan ini pengayaan dan remedi. Ya, jika dibutuhkan juga bahan bacaan, ya kita bisa siapkan bahan bacaan seperti ini untuk menguatkan murid ya. Memahami atau memudahkan mereka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sederhananya seperti ini. Nah, ini untuk RPP, sahabat sekalian. Nah, bagaimana ini dimodifikasikan menjadi modul ajar? Ya, tinggal ini sahabat-sahabat merumuskan lagi ya. Dalam prinsip pengembangan modul ajar ditambahkan beberapa item yang menyangkut tentang modul ajar. Oke. Saya tampilkan ini isinya sama, ya TP-nya sama, tapi sudah dimodifikasikan menjadi modul ajar. Nah, seperti ini, ya cuma ada tambahan beberapa yang merupakan komponen dari modul ajar. Ya, oke. Ini informasi umum terdiri dari kompetensi awal, ya, atau kompetensi prasyarat yang perlu dipelajari murid, ya, sebelum dan atau juga untuk prasyarat mencapai tujuan.
Kemudian ini dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, komponen inti TP, IKTP-nya, indikator keberhasilan atau pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini asesmennya. Ya, kalau di modul ajar ya memang berbeda ya kerangkanya ya. Tapi yang jelas fokusnya sama, yaitu pada kegiatan ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian ini pemahaman bermakna terkait tentang pemahaman yang tidak sekedar terbatas pada hafalan, tetapi bagaimana interpretasi dan implementasi itu dapat dilaksanakan oleh murid dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga membahas tentang aturan tidak sekedar untuk memenuhi TP, tapi bagaimana aturan itu bisa berdampak dan bisa dilaksanakan oleh murid. Tentunya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat membuat murid bisa berpikir lebih luas ya terkait tentang dampak dari apa yang dia lakukan. Next, kegiatan pembelajaran sama aja dengan yang tadi. Oke, ada lampiran-lampiran nih. Ya, lampiran untuk asesmen, kemudian lembar kerjanya, program remedi dan pengayaan, bahan bacaan juga sudah tersedia, glosarium juga sudah dibuat, dan terakhir daftar pustaka. Ini kalau dimodifikasikan menjadi modul ajar. Ya, sahabat sekalian, jika ini sudah selesai, ya, silahkan dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Bisa disepakati lagi bersama, ini dilihat oleh kepala sekolah. Dan jika sudah menjadi kesepakatan bersama dengan atasan kita, yaitu kepala sekolah, sahabat-sahabat bisa langsung ini kita PDF-kan dan kita upload ke PMM di fitur pengolahan kinerja. Nah, saya langsung aja untuk dibuat ke PDF. Ya, bagi yang menggunakan Word, ya, seperti yang sering kita lakukan untuk jadikan file Word menjadi PDF, klik File, kemudian pilih Save As. Oke, kita browse, cari di tempat penyimpanan, lalu kita buat menjadi PDF. Ya, untuk save as tipe file kita pilih PDF. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian kita pilih save. Ya, next ini sudah jadi PDF-nya. Oke, kita kembali lagi ke PMM ya untuk menyelesaikan persiapan observasi kita. Pergi ke pengolahan kinerja. Ya, kemudian cek langkah observasi. Nah, lanjut lagi di pengisian dokumen. Nah, setelah itu, sahabat-sahabat ini ke yang tadi sudah kita modif dan belum kita lengkapi, masih simpan draft. Sekarang kita unggah dokumennya, lalu kita unggah dari laptop ya, karena RPP kita masih ada di laptop ya. Jadi kalau teman-teman sudah unggah di bukti karya, berarti kita ambil aja dari karya. Nah, kalau unggah dari dokumen, tinggal unggah dokumen, lalu pilih tadi tempat penyimpanan di mana, klik, lalu open. Oke, ya. Nah, ini ukuran filenya 513, jadi masih bisa ya, 513 kilobyte, ya. Artinya setengah mega. Sementara persyaratannya itu maksimal 10 mega. Ya, jadi masih bisa dan sangat bisa. Oke, bagaimana kalau ini diunggah di bukti karya? Oke, saya keluar. Kita kembali ke PMM. Lalu kita pergi ke bukti karya. Lalu kita pilih karya saya. Nah, kita pilih tambahkan karya Anda. Nah, teman-teman pilih kategori karyanya adalah RPP dan modul ajar. Nah, di sini kita unggah dokumennya. Oke, next ini tambah karya. Kita klik, lalu kita cari lagi file yang tadi ini, lalu kita open. Nah, oke. Selanjutnya tinggal kita unggah dan kita lengkapi deskripsinya, ya. Oke. Oke. Ya. Next kita lanjut. Silakan disesuaikan ini semua pilihan sesuai keadaan.
pilih kelas, pilih jenjang, ya, pilih juga mapelnya, silakan nanti kalau K13 ataupun kurikulum mereka disesuaikan, tidak terkait mata pelajaran, ya oke. Jangan dicentang, ya asesmen disesuaikan dengan kurikulum. Ya, ini tidak wajib ya. Oke, ini juga tidak wajib. Ya, kita centang lalu kita terbitkan. Next. Ya, satu karya kita sudah diupload ke bukti karya yaitu RPP. Sekarang bagaimana jika teman-teman mengunggah rencana pembelajaran di pengolahan kinerja itu menggunakan file yang sudah diupload di bukti karya? Kita kembali ke pengolahan kinerja. Cek langkah observasi. Lanjutkan. Ya, oke, kita unggah. Nah, di sini kita langsung pilih ambil karya. Nah, ini sudah ada RPP modul ajar, kita klik. Nah, teman-teman tinggal klik aja langsung masuk ya. Keren. Setelah itu teman-teman pilih kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, data ini tidak bisa diubah lagi dan kita siap menunggu pelaksanaan observasi. Di sambil menunggu pelaksanaan observasi, teman-teman bisa menyiapkan hal-hal ini ya, apa yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Terus teman-teman juga perlu menyiapkan bahan, media, alat, dan sumber belajar yang terkait tentang pertemuan ini. Nah, jangan khawatir karena pertemuannya masih di bulan Maret. Jadi bisa disiapkan secara berlahan. Oke, ya sahabat sekalian, kedua file ini nanti saya tautkan di deskripsi video ini bisa menjadi contoh buat sahabat-sahabat sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti konten ini sampai selesai. Semoga eh, apa yang kita ikhtiarkan ya menjadi buah hasil yang berdampak bagi generasi kita ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.